Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mempersiapkan biaya sekolah bagi Anda pemirsa. Anda bisa bertanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Mariadi Santana CFP, perencana keuangan dari Wealth3 ID. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Net. Alhamdulillah Oke, baik. Mas Mariadi, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi problematika seluruh orang tua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu ya. Ya, ya. Apalagi kalau kita berbicara di ibu kota atau di kota-kota besar yang biaya pendidikannya, aduh, dari TK aja atau PAUD gitu ya, itu udah gila-gilaan kan gitu Siap kan. ya. Nah, kalau berbicara tentang menyangkut keuangan gitu ya, keuangan untuk rumah tangga, apalagi biaya sekolah anak, kita ngomongin keuangan dulu nih Mas. Yang dimaksud dengan Ya. keuangan itu seperti apa sebenarnya? Oke, keuangan itu pastinya yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang ya, termasuk itu prosesnya, proses untuk mencarinya, proses untuk mencatatnya, proses untuk mengeluarkan atau menghabiskannya. Ya, itu semua proses tentang keuangan ya. Pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan uang ya, dari segala prosesnya ya, itu bisa disebut keuangan gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian kan tidak mudah ya untuk mengatur keuangan itu. Cash manajemennya kan agak susah gitu. Tidak semua orang bisa gitu. Apalagi orang dengan ya maaf gitu, yang penghasilannya pas-pasan banget setiap bulan sudah ada pos-posnya gitu kan. Nah, Ya, sebenarnya ciri-ciri orang yang bisa mengatur atau pandai mengatur keuangan mereka itu yang seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya, Mas? oke. Yang pasti bisa mencatat. Nah, kalau Oke. bisa ini karena mencatat itu kadang-kadang jadi kelemahan hampir banyak orang ya, Mhm. karena malas mencatat itu. Jadi ketika sudah tidak mencatat, artinya dia tidak tahu uang ini kemana aja kan. Tapi beda dengan orang yang bisa mencatat semua pengeluarannya itu kemana atau membuat budget. Paling tidak membuat budgetnya dulu deh. Dia Mhm. mencatat, membuat budgetnya, dia tahu uangnya akan dihabiskannya kemana. Kalau dia tahu ini kurang, dia tahu harus dimodifikasi atau harus dirubah budgetnya. Nah, itu dia tahu gimana cara menghabiskannya. Nah, yang susah ini adalah yang tidak mencatat, sudah tidak membuat budget, ketika menghabiskannya pun tidak mencatat. Jadi tidak tahu ini uangnya sebenarnya habisnya kemana. Nah, itu salah satu ciri-cirinya sih, dan bisa dilihat juga dari tingkat hutangnya gitu kan. Hutangnya ada berapa? Nah, dari situ bisa kelihatan gimana dia bisa manage pengeluarannya atau memanage budgetingnya tadi gitu, atau memanage ke pendapatannya harus dapat berapa nih supaya bisa ideal. Nah, itu di situ. Itu sih. Oke, salah satunya dari manajemen hutangnya ya. Iya, manajemen hutang itu penting. Oke, apalagi di masa pandemi ini, aduh gitu ya, di mana ada financial pressure juga ini harus benar-benar kekeh untuk mempertahankannya gitu ya. Oke Mas, Iya. tapi kalau berbicara dari, ya ini kan kalau orang pikir, laki-laki berpikir dengan logika, perempuan berpikir dengan perasaan. Nah kalau ada kaitannya nggak dengan laki-laki, perempuan atau jenis kelamin, mana yang kira-kira lebih disiplin dalam hal mengatur keuangan? Oke, kalau menurut saya pribadi tidak ada batasan ya, Hmm. atau tidak bisa mengkotak-kotakkan berdasarkan gender ya. Karena keuangan itu menyangkut dari kebiasaan, Hmm. terus pendidikan dari kecil gitu, dari orang tua, lingkungan ya. Faktor-faktor itu yang lebih mempengaruhi. Jadi tergantung dia laki-laki atau perempuan, dia menggunakan logika atau menggunakan perasaan itu dipengaruhi oleh background-nya juga. Background dari lingkungan, background dari masa lalunya, background dari masa kecilnya, dari orang tuanya, bagaimana tingkat pendidikannya, lalu apakah dia sering mengikuti kelas-kelas untuk mengatur keuangan, atau dia belajar secara otodidak, atau dia punya pengalaman buruk dengan keuangan akhirnya dia berubah. Nah, itu yang saya pikir lebih mempengaruhi tingkat keberhasilan dari orang untuk mengatur keuangan daripada dilihat dari gendernya gitu.
Oke, tidak boleh mengotak-ngotakan ya karena tidak ada Ya, banyak indikatornya gitu ya, mulai betul. dari background-nya, mungkin background pendidikan, background sosial, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Lingkungan juga penting gitu ya. Oke, Mas. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian faktor apa sih yang biasanya membuat orang ini kurang baik gitu dalam hal manajemen keuangan atau cash manajemennya gitu? Apakah kemudian karena dari tipikal karakter orangnya atau seperti apa? Ya, tipikal bisa ya. Tipikal itu kan sebenarnya dibentuk dari kecil. Ya, tipikal itu kan karakter itu dibentuknya dari kecil. Apakah Mhm. dia dibiasakan seperti Miss Lina bilang, dicontohkan oleh orang tuanya atau tidak, gimana cara menabung, gimana cara spendingnya, mencapai sesuatu itu harus ada prosesnya. Dari situ kan terbentuk karakter sebenarnya. Dari karakter ini akan mengeluarkan habit. Dari habit-habit ini juga akan memperlihatkan gimana dia memanage keuangannya. Ya, tapi di luar itu kan dari dirinya sendiri ya. Tapi kalau dari luar yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini yang kadang-kadang tadi ya karakternya udah bagus gitu. Ya, karakternya udah bagus, tapi ke bawah lingkungan gimana dia kuat atau tidak menghadapi lingkungan itu juga sangat sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi lingkungan juga bisa menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi gimana dia nanti ke depan mengatur keuangannya gitu. Apalagi kalau mungkin kerjanya di kawasan Sudirman Tamrin ya. Nah ini tantangan juga Legend nih, ya. lingkungannya kan Iya, seperti itu gitu. Mau tidak iya mau betul. kadang-kadang harus ikut arus gitu ya Mas ya, harus beli kopi yang harganya mungkin 50 sampai 100 Iya, ribu. Nah itu akan menjadi salah satu faktor yang aduh kayaknya harus bergaul sama teman-teman jadi akhirnya ya udah deh agak susah gitu ngatur keuangan iya, ya. iya. Betul, betul Oke. sekali itu. Oke, Mas. Tapi pertanyaan kemudian yang menjadi prioritas biasanya ketika orang bisa mengatur keuangan itu apa aja sih? Oke, prioritas itu sebenarnya ditentukan oleh dia punya tujuan atau tidak, Hmm. gitu. Ya, ketika kita bilang prioritas, tapi kalau dia tidak punya tujuan, itu akan percuma karena nanti dia akan kehilangan prioritasnya. Sebenarnya dia mau kemana ya? Uangnya ini mau dihabiskan untuk apa? Hmm. Ya kan paling tidak kan motivasinya adalah untuk apa dulu nih. Mhm. Ketika sudah ada motivasi, nanti akan timbul prioritas-prioritas tertentu. Mana yang didahulukan, mana yang oh ini bisa nanti nih. Ini bisa jadi secondary gitu kan. Bisa dilakukan kalau yang pertama sudah tercapai atau masih bisa dilakukan secara paralel. Hmm. Tapi tetap ada prioritas itu. Prioritas itu tercipta karena ada tujuan. Hmm. Jadi yang perlu ditekankan ini adalah tujuannya apa dulu nih. Hmm. Misalkan mau biaya pendidikan anak atau untuk pensiun, mana yang didahulukan? Ya, kita lihat waktunya mana yang lebih cepat. Ya kan bukan berarti untuk pensiunnya tidak perlu, tapi bisa dilakukan secara paralel. Atau sudah punya dana darurat atau belum? Nah, dana darurat kan lebih penting sebenarnya, walaupun kelihatannya tidak penting, tapi ini lebih penting. Bisa jadi itu jadi prioritas yang utama. Nah, balik lagi masing-masing orang tidak bisa disamakan. Ya, tergantung motivasinya, tergantung tujuannya mau gimana, mau kemana. Nah, itu mungkin bisa dijadikan prioritas, maksudnya untuk menentukan prioritas itu tergantung dari tujuan tersebut gitu. Bisa membantu. Oke ya, berarti memang harus ada yang menjadi prioritas gitu ya, dan kita harus menentukan mana yang primary, mana yang secondary gitu ya, dan mana yang Iya, akhirnya lanjut nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke Mas, sebelum kita lanjut nanti sebenarnya aku mau nanya tentang yang tadi Mas Mariadi sempat sebutkan tentang dana pendidikan, tapi kita ada DM Instagram dulu Mas. Ini dari iya. @setia_36, ini katanya baru berumah tangga 3 bulan nih Mas, masih pengantin baru ya. Ini tapi kata Siap, istrinya udah bilang, Mas kayaknya kita harus mulai menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anak kita nanti. Baru 3 bulan ini Mas, baru married 3 bulan. Terus istrinya katanya udah harus menyiapkan dana pendidikan buat anak. Katanya ini terlalu dini atau enggak sih katanya, gimana nih? Ini problematika langsung pengantin baru nih kayaknya Mas. langsung pressure ya ditanya begini, langsung pressure ya. Aduh, Gimana nih? honeymoon-nya langsung hilang. Oke, sebenarnya untuk biaya pendidikan anak ini sebelum menikah pun gini, saya bilang begitu niat mau menikah pun itu harus sudah ada di pikiran, sudah ada di planning. Nah, harus bisa di planning gitu. Jadi nggak harus nunggu ditagih oleh pasangan gitu atau
atau sudah mendekati, wah anaknya udah mulai ini nih, udah mulai 1 tahun 2 tahun nih baru mikir, oh udah harus preschool atau kindergarten atau TK gitu kan. Nah, jangan menunggu itu sebenarnya. Jadi sebenarnya benar juga nih, istrinya lebih pintar nih. Jadi ya, udah harus berpikiran lebih panjang. Ya, berpikiran lebih panjang itu ya memang harus dimulai dari sedini mungkin. Ya harusnya justru sebelum menikah pun harus sudah mempersiapkan. Tapi kan balik lagi disesuaikan dengan budgetnya. Karena gini, semakin lama kita mempersiapkan, semakin dini kita mempersiapkan, biaya yang kita siapkan itu semakin kecil. Ya, kita mencicilnya, istilahnya kita mau kredit untuk sekolah nanti ya, 6 tahun atau 5 tahun kemudian gitu kan. Kan akan lebih ringan ya kita mencicilnya daripada kalau tinggal 2 tahun atau 1 tahun lagi apalagi. Dan ingat, mempersiapkan biaya pendidikan itu kita harus minus 1 tahun. Artinya gini, kalau misalkan tadi ya baru menikah, berarti kan misalkan dia punya anak 1 tahun lagi, ya kan? Berarti untuk dia mau masuk SD atau TK itu 5 tahun dari dia melahirkan, berarti 6 tahun lagi. Nah, berarti dananya itu harus sudah siap di tahun kelima. Jadi harus dikurangi 1 tahun lagi. Kenapa? Kan biasanya kalau misalkan tahun ajaran 2021, bayarnya kan di Desember 2020. Iya kan? 2020 itu di akhir tahun ini November, Desember ini yang tahun depan anak yang mau masuk sekolah baru, maksudnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini pasti udah ketar-ketir nih. Udah ketar-ketir lagi, apalagi kalau masuknya ke investasi yang sekarang lagi drop semua nih, wah udah ketar-ketir banget kan. Nah, ada baiknya memang dipersiapkan setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya deh, untuk pembayaran gitu. Kapan pembayarannya nih? Kapan pendaftarannya? Oh paling tidak 6 bulan sebelumnya ini sudah diamankan. Misalkan dimasukkan ke instrumen yang beresiko, diamankan dulu. Oke, berarti harus diamankan dulu gitu ya Mas ya. Setidaknya 6 bulan atau 1 tahun gitu. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Mas Maryadi bahwasanya ya harus kalau bisa jangan pas udah nikah 3 bulan. Bahkan sebelum menikah katanya juga harus dipersiapkan gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Mas Maryadi. Gimana caranya? Ya itu menjadi pertanyaannya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mempersiapkan biaya sekolah ya. Masih bersama dengan Mas Maryadi Santana CFP, perencana keuangan dari Wealth3 ID. Kita kembali lagi ke Mas Maryadi. Mas, kalau berbicara tentang mempersiapkan biaya sekolah gitu ya. Nah, kalau secara umum mungkin dari beberapa kasus atau klien yang Mas Maryadi pernah temuin gitu ya. Gimana sih kesadaran masyarakat kita tentang pentingnya atau sadarnya mempersiapkan biaya sekolah? Ya, sebenarnya sudah banyak ya. Maksudnya seperti tadi aja ya, banyak sudah ada pertanyaan ketika 3 bulan menikah sudah memikirkan. Sebenarnya ini udah jadi concern semua orang. Jadi hampir semua orang yang menikah pun pasti akan langsung memikirkan, apalagi kalau dia sudah berencana punya anak juga ya. Dari awal memang pasti sudah memikirkan biaya sekolah ini gimana, karena mereka tahu biaya sekolah ini akan jadi momok yang sangat besar ya dalam keuangan keluarga. Tapi permasalahannya adalah masih banyak yang belum tahu gimana caranya, gimana cara menghitungnya, berapa biaya yang harus disiapkan, gimana mencapai biayanya itu, gimana menyisihkannya, lalu instrumen apa yang harus digunakan. Nah ini yang masih banyak sepertinya masih banyak yang belum memahami secara jelas gitu. Itu sih lebih ke prosesnya ya. Tapi kalau untuk ditanya untuk kesadarannya seperti apa, saya rasa hampir semua orang yang sudah berencana untuk berkeluarga itu biasanya sudah memikirkan salah satu biaya yang sangat dipikirkan adalah dana pendidikan anak.
gitu. Oke. Kalau dilihat dari sisi kesadarannya, sebenarnya tingkat kesadaran sudah lumayan tinggi. Cuma pertanyaannya yang menjadi masalah adalah gimananya, caranya itu yang mungkin banyak yang akhirnya bingung gitu ya. Harus Betul. bagi-bagi pos-posnya seperti itu. Nah, kalau konteksnya sekarang di masa pandemi nih, Mas, di mana ya tidak semua pingin sih. Cuman akhirnya kan ada yang mau tidak mau mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti itu. Nah, gimana nih caranya untuk mereka yang terkena PHK dan punya anak mungkin lebih dari satu gitu ya, yang masih sekolah, ini Mhm. apa yang harus dilakukan nih, Mas? Oke, yang pertama dilakukan adalah, tadi hilangnya pekerjaan. Hmm, Berarti yang pertama harus dilakukan adalah mencari pekerjaan lagi atau mencari penghasilan. Saya bilang mencari penghasilan karena pekerjaan itu kan bisa dari mana saja gitu ya. Jadi penghasilannya dulu nih, jangan sampai terputus terlalu lama gitu. Karena kalau diputus terlalu lama pun ini yang banyak dikorbankan juga banyak gitu kan. Pos-pos yang dikorbankan ini akan banyak gitu. Tapi sambil menunggu, karena kan sekarang ini kan mencari pekerjaan atau mencari penghasilan agak agak sedikit sulit ya, walaupun sebenarnya banyak cara gitu kan. Ya. Dari sini bisa 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 kita lihat kita punya apa. Nah, istilahnya aset apa yang kita miliki. Gitu kan. Nah, dari aset ini kan sebenarnya bisa kita jadikan pengganti penghasilan dulu untuk sementara. Misalkan punya mobil atau punya motor. Ya, sementara belum punya pekerjaan untuk menutupi biaya-biaya hidup tadi termasuk biaya sekolah anak, ya bisa dikorbankan dulu. Apapun gitu aset yang dimiliki atau misalkan dari tabungan, tabungan yang tadinya bukan untuk dana pendidikan, terus bagusnya sih dana darurat ya. Kalau dia punya dana darurat itu lebih bagus lagi. Itu bisa langsung digunakan karena ini saat-saat yang darurat gitu. Kalaupun belum disiapkan, bisa mencari dana-dana yang lain. Ya. Dari aset-aset liquid, aset-aset kasnya atau aset-aset misalkan punya, oh ternyata dia punya siapin buat buat pensiun, sudah siapkan buat pensiun, ya udah nggak apa-apa kan pensiun masih lama. Ini yang lebih urgent. Ya tadi prioritasnya diutamakan, jadi diutamakan. Nah itu bisa ya. Tapi alangkah lebih baiknya memang kalau misalkan sudah mempersiapkan dana darurat ya. Jadi tidak mengganggu pos-pos yang sebenarnya sudah jelas gitu. Itu sih. Tapi yang pertama misalkan dalam kondisi yang tidak ideal, ya kita lihat dulu kita punya aset apa gitu. Aset apa yang bisa kita gunakan dulu ya seperti tadi ya punya motor, punya mobil atau bahkan punya gadget gitu kan. Misalkan gadgetnya mahal-mahal nih ternyata gitu. Ya nggak apa-apa itu dikorbankan dulu sambil mencari pekerjaan. Toh gadget yang kita gunakan kan belum kita gunakan yang kita biasa gunakan itu kan belum digunakan untuk pekerjaan yang nantinya kita sedang cari ya. Atau bisa mencari gadget yang lebih murah yang bisa mendukung pekerjaan tersebut. Yang penting istilahnya dapurnya ngebul dulu lah gitu ya. Dapurnya ngebul dulu gitu kan. Ya, yang penting anak Dap- masih bisa sekolah dulu gitu kan. Jangan sampai anak yang jadi korbannya. Lebih baik mengorbankan aset kita daripada mengorbankan anak kita. Oke, yang penting dapurnya ngebul dulu gitu ya, Mas ya. Iya, Oke, betul. yang mungkin menjadi pertanyaan semua pihak gitu, terutama orang tua yang punya anak-anak. Nah, ini kan biasanya kalau orang taunya bagi-bagi posnya itu 30% untuk hutang dan cicilan gitu ya, untuk berapa persen Iya. untuk apa-apa gitu. Nah, sebenarnya kalau dalam hal konteks biaya pendidikan anak seperti itu, biasanya berapa persen sih Mas idealnya dari penghasilan kita? Nah, sebenarnya untuk investasi itu kan ada pos investasi itu dan asuransi itu kan ada 20% dari budget penghasilan ya. Mhm, Tapi kita bagi lagi karena insurance ini beratnya hampir sama dengan investasi ya 10% lah. Ya, mhm, tapi investasi 10% ini kan kita bagi lagi. mhm. Kita kan nggak cuma satu ya tujuannya tadi ya, prioritas kita nggak cuma satu, bisa dana darurat, bisa dana pensiun, bisa dana pendidikan. Nah ini 10% itu sudah termasuk semuanya. Jadi sebenarnya sangat kecil, ya budgetnya sangat kecil. Tapi balik lagi, kita harus menghitung dulu. Ya, selain kita sudah siapkan budget, proses kedua adalah kita menghitung biaya yang sebenarnya dibutuhkan berapa. Nah, kalau sudah bertemu atau berdiskusi dengan penasihat keuangan, biasanya nanti akan dibuatkan itu, Mhm. dibuatkan kalkulatornya.
Mhm. Nah, ketika buat kalkulator nih stres-stres juga nih, ngeri-ngeri sedep juga gitu ya Nah, biasanya. Ya, karena angkanya kadang-kadang fantastis gitu. Itu baru satu ini ya, baru satu prioritas tadi, baru satu tujuan keuangan. Belum nanti keluar tujuan-tujuan keuangan yang lain. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang orang tuh takut untuk melakukan hal tersebut karena sudah ada di pikirannya sudah akan menjadi besar gitu. Tapi memang memang paling tidak harus disiapkan dari sekarang. Sebenarnya dana itu tidak harus oh misalkan setiap bulan harus 1 juta, oh nggak ada budgetnya nih. Mulai dulu aja dengan budget yang tadi. mmm, Jadi ada dua sisi nih. Ini tujuan keuangannya untuk berapanya dan di sini budgetnya masuk apa enggak, match apa enggak. Kalau tidak match pun paling tidak ya udah kejar dulu gitu. Kejar dengan budget yang ada dulu. Ya, tapi ya itu tadi balik lagi 10% tadi itu harus kita bagi juga. Enggak cuma untuk biaya pendidikan aja. Nah, ketika dia dihitung oh ternyata 10% ini budget saya ini semuanya untuk dana pendidikan nih. Ya, gimana nih supaya saya untuk mempersiapkan budget-budget yang lain, tingkatkan penghasilannya supaya 10%-nya juga bisa naik. Angkanya bisa naik. Nah, seperti itu. mmm, Jadi memang harus dua sisi. Tujuannya berapa dan yang harus disiapkan, budgetnya berapa. Jadi jangan terlalu terpaku dengan tujuan perencanaan keuangannya tadi karena kita harus sesuai match apa enggak nih. Kalau mmm, belum match berarti sisi budgetingnya harus dinaikin dengan penghasilan yang lebih tinggi atau gaya hidupnya yang diturunkan. mhm. Ya, jadi budget biaya hidupnya bisa masukkan ke pos untuk dana pendidikan tadi atau dana investasi tadi. Mmm, Nah, ini yang oh, yang yang harus kita manage sebenarnya, bisa kita manage. oke. Mas, kan tadi kita ada, fokusnya kan oke, orang udah sadar gitu ya, tapi gimana caranya gitu. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita sudah mulai punya dananya, sudah mulai dialokasikan seperti itu ya, cara yang terbaik untuk kemudian mempersiapkan dana pendidikan anak ini sendiri apakah ditabung di satu saving account gitu khusus atau ada yang berpikir, "Oh, lewat asuransi aja nih, kita ambil preminya," di mana di dalamnya kan kalau asuransi kan ada preminya ya untuk proteksi ada, investasi Iya, ada gitu. Nah, sebenarnya lebih baik iya, ditabung sendiri atau lewat asuransi di mana mereka dapat dua proteksi sama investasi karena kan untuk jangka panjang ya kalau asuransi diambil cuman ya 2 tahun 3 tahun kan jadinya rugi gitu. Yang mana yang lebih baik sebenarnya? iya. Kalau kita ngomongin tabungan, memang nggak akan ngejar ya dengan inflasi Ya, pendidikan sekarang. Inflasinya kan bisa 10%-an inflasi pendidikan ya, sedangkan tabungan pun nggak sampai segitu, jauh jauh di bawah itu. Ya, tapi kalau sudah punya pun ya udah diteruskan saja atau dicari alternatif. Sebaiknya sih dicari alternatif yang bisa mengejar biaya pendidikannya nanti gitu, inflasinya tadi ya. Nah, pilihannya kalau misalkan dengan asuransi, bagaimana? Kan banyak ya asuransi mmm, pendidikan. Ya, harus dipelajari juga nih asuransi pendidikannya caranya seperti apa. Apakah ini dimasukkan ke dalam investasi? Ya, kalau dimasukkan ke dalam investasi pasti akan ada risikonya juga. Nah, apakah mhm, kita concern dengan kenaikan harganya tersebut, ya kan? Karena di sini yang banyak yang tidak mengerti atau terpaku dengan rencana simulasinya. Ya, simulasi oh di tahun kelima ketika masuk SD akan ada uang masuk segini gitu kan, sejumlah tertentu gitu kan yang sudah disimulasikan. Apakah itu sudah tercapai? Jadi sebenarnya harus selain instrumen yang dipilih harus ada controlling. mhm, Controlling itu adalah review setiap 6 bulan, setiap tahun, atau misalkan mau lebih cepat lagi setiap 3 bulan, supaya untuk kita lihat ini pagernya ya, atau jalurnya sudah sesuai tracknya atau belum gitu kan atau masih jauh. Kalau misalkan masih jauh kan berarti harus asuransi pendidikan yang masih kurang nih harus punya alternatif lain nih atau tabungannya masih kurang nih. Jadi mana yang lebih baik sebenarnya kalau menurut saya harus punya beberapa instrumen kalau zaman sekarang ya. Saya kasih contoh misalkan 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir ini kan IHSG seperti naik turun, tapi di situ aja gitu. Misalkan dia masuknya ke asuransi pendidikan yang dimasukkan ke dalam instrumen saham, artinya biaya-biaya atau yang dana yang dikumpulkan itu
bisa jadi tidak sesuai dengan simulasinya tadi gitu kan. Jadi memang harus ada beberapa instrumen yang resikonya harus berbeda-beda ya, dan harus disesuaikan apakah ini untuk jangka berapa lama. Nah itu yang kadang-kadang orang hanya terpaku apakah tabungan atau di asuransi pendidikan saja, karena kan gampang nih asuransi pendidikan ya, sepertinya sudah ada jadwal-jadwalnya. Nah, harus diperjelas juga di dalamnya instrumennya apa, atau harus ditambah. Sebenarnya banyak alternatif ya, banyak alternatif seperti misalkan di reksadana atau di saham pun bisa gitu, di saham pun bisa atau di obligasi pun bisa gitu. Tergantung balik lagi untuk berapa lama. Untuk berapa lama nih siapinnya? Untuk misalkan dia kuliah sekarang, anaknya baru direncanakan gitu kan, baru direncanakan tapi kita udah mikirnya kuliah, berarti kan berapa tahun lagi? Ya udah, berarti masuknya instrumen yang bisa jangka panjang. Ya tapi tetap setiap tahun tetap harus dilihat ya, seberapa cepat. Ya, itu harus dibagi-bagi lagi juga. Jadi memang aset alokasi dan diversifikasi produk juga perlu. Selain hanya pilihannya apakah ini ditabung atau dimasukkan asuransi. Dan asuransi juga harus perhatikan biayanya. Oke, baik. Berarti kita harus lihat instrumennya ya, tidak hanya tabungan investasi, asuransi, tapi juga reksadana, saham, ataupun obligasi. Oke Mas, nanti di segmen terakhir kita akan membahas nih bagaimana tips menabung yang baik gitu ya, supaya salah satunya dana pendidikan anak ini bisa terjamin. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih tersambung dengan Mas Mariadi Santana CFP, perencana keuangan dari Wealth3 ID. Mas Mariadi, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menabung dengan baik gitu ya Mas ya. Kita lihat yang pertama Mas, mencatat semua pengeluaran. Tadi kayaknya kalau di awal aku flashback, mencatat pengeluaran dan budgeting, itu penting gitu ya? Penting banget. Ini yang paling suka dilupakan ya, mencatat itu. Mencatat itu yang paling penting sih sebenarnya. Kenapa akhirnya penting? Mungkin karena kita bisa tahu cash in cash out-nya atau seperti apa? Iya, karena kita bisa mengkontrol semua itu dari catatan. Jadi kayak misalkan kita mau review gitu ya, mau review sebenarnya uang kita habisnya kemana. Atau kita bisa mengontrol pengeluaran kita, ini kan udah, ini kan nggak perlu. Ini kan sebenarnya nggak ada di budget, ngapain saya keluarin gitu. Jadi benar-benar jadi akuntan ya. Harus bisa jadi akuntan pribadi gitu. Entah pasangan atau kita sendiri itu harus bisa jadi akuntan. Karena itu controllingnya ada di situ. Untuk review pun ada di situ gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa flashback apakah keuangan kita, pengeluaran kita sudah baik atau tidak. Ya dari catatan-catatan itu gitu. Oke, kita menjadi akuntan independen gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua Mas. Jumlah yang disimpan ini juga harus penting ya. Iya, pastinya. Karena jumlah itu terkait dengan budget tadi dan tujuan tadi. Ya, budgetnya berapa sih gitu kan. Terus tujuannya tadi harusnya berapa yang kita simpan gitu, yang kita tabung itu atau kita investasikan itu berapa. Nah, itu kan harus ada match ya. Budget sama yang harus idealnya itu berapa. Jadi paling tidak kalau budgetnya harusnya 1 juta tadi kan saya bilang. Yang contoh tadi 1 juta. Budgetnya baru ada 500.000, jadi ada motivasi untuk berarti saya kurang 500.000 lagi, gimana nih? Apakah gaya hidupnya disesuaikan atau penghasilan yang ditambah? Pasti pengennya penghasilan ditambah ya, jangan gaya hidupnya diturun, karena gaya hidup diturunkan itu lebih susah gitu. Betul. Gaya hidup itu nggak akan pernah berakhir gitu ya, pasti akan meningkat ya. Oke, next Mas, menabung sebagai kebiasaan, nah ini agak berat nih sebagai habit. Ya, habit seperti Miss Lina tadi bilang ya, habit kebiasaan itu kan harus dibentuk gitu. Harus ada contoh, harus benar-benar dari kecil. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Memang akan sulit, misalkan kita tidak biasa untuk menyisihkan uang, lalu tiba-tiba harus menyisihkan. Nah, disinilah pentingnya motivasi dari tujuan. Nah, seberapa kita termotivasi terhadap tujuan itu akan merubah habit kita juga gitu kan.
Tapi memang harus dijadikan habit sebenarnya menabung. Oke, yang selanjutnya adalah pasang prioritas gitu ya, atau tentukan prioritas. Ini menjadi penting juga ya gitu ya? Iya, sebenarnya prioritas ini yang di awal ya, proses yang awal gitu. Karena kan tanpa itu kita tidak tahu, kita bisa ketika kita sudah tahu prioritasnya apa, kita bisa menentukan instrumen yang dipilih apa, caranya seperti apa, bikin budgetingnya seperti apa. Nah di situ prioritas ini salah satu yang paling penting juga. Paling penting di awal-awal gitu ya. Yang terakhir Mas, pasang target, set the goals. Ini juga penting juga ya, sama kayak menentukan prioritas juga mungkin ya? Iya, ini menentukan tujuan atau goals ini satu kesatuan dengan prioritas. Karena dengan saya bilang di awal tadi, kalau sudah menentukan goals-nya, tentu ini akan jadi prioritas atau tidak gitu kan. Prioritasnya nomor berapa? Nah, kan udah tahu nih di awal. Jadi memang prosesnya harus di awal memang tujuan dulu, lalu menentukan prioritasnya yang mana, lalu mencari instrumennya dan mencatat gitu. Nah kalau biaya pendidikan ini biasanya masuk top 3 ya Mas ya, atau gimana nih? Iya pasti ya, karena kita lihat dari segi urgensinya dan besarannya ini yang sangat-sangat kadang-kadang dahsyat ya. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang atau malah ditunggu-tunggu, malah nanti lah istilahnya kita siapkan ya biaya yang kita siapkan per bulannya atau per tahunnya akan lebih besar gitu. Jadi memang salah satu yang paling utama ya biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak. Baik, terima kasih Mas Mariadi pagi hari ini sudah berbagi bersama kita di Bincang Sehati. Kita doakan semua orang tua ini bisa mempersiapkan dana pendidikan anaknya dengan baik sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik juga ya. Terima kasih Mas Mariadi. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.